Jika ruang tersebut juga menjadi tempat bagi kehadiran jin, baik karena daya tarik dari emosi yang belum selesai, atau karena jin telah menetap lama di sana, maka kemungkinan besar akan terjadi peristiwa gaib yang lebih nyata. Jin bisa merespon energi manusia yang datang, terutama bila manusia itu membawa aura yang tidak stabil, atau mengundang interaksi baik secara sengaja maupun tidak. Misalnya, seseorang yang datang ke tempat angker dengan rasa takut yang kuat, tanpa sadar memancarkan gelombang yang bisa ditangkap oleh jin sebagai undangan. Perasaan takut itu seperti membuka celah dalam perlindungan alami tubuh energi manusia. Maka jin akan lebih mudah menunjukkan keberadaannya, entah lewat suara, bayangan, atau sensasi fisik tertentu. Sebagian besar peristiwa gaib sebenarnya adalah respon ilusi visual atau psikis yang dibentuk oleh otak manusia berdasarkan informasi yang diterima dari medan energi. Ketika seseorang merasakan kehadiran, lalu melihat bayangan atau sosok samar, otak secara refleks mencocokkannya dengan bentuk yang dikenal wajah, manusia, binatang, dan sebagainya. Disinilah peran memori dan imajinasi ikut membentuk persepsi. Namun, ini tidak berarti semuanya hanya imajinasi. Ada kasus-kasus tertentu di mana peristiwa gaib meninggalkan bekas fisik nyata. Suara yang terekam, benda yang berpindah tempat, bahkan serangan langsung seperti dorongan atau rasa ditampar. Ini menunjukkan bahwa interaksi energi telah melewati ambang resonansi dan berdampak pada dunia fisik. Ada beberapa hal yang dapat menjadi pemicu atau penguat peristiwa gaib. Pertama, residu ruh yang masih tertambat karena emosi yang belum tuntas. Kedua, kehadiran jin yang menjadikan ruang sebagai tempat tinggal atau penjagaan. Ketiga, energi manusia yang sedang tidak stabil, takut, marah, kosong, atau terlalu terbuka. Keempat, kolektif imajinasi dan sugesti, terutama pada tempat yang sudah dianggap angker secara turun-temurun. Kelima, ritual, mantra, atau media, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang memperkuat hubungan antar dimensi. Peristiwa gaib bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Ia merupakan hasil dari interaksi halus antara ruang, makhluk gaib, dan kesadaran manusia. Oleh karena itu, memahami dinamika energi dan menjaga kesadaran adalah kunci utama untuk menghadapi atau bahkan mencegah peristiwa seperti itu. Kesadaran bukan sekedar perlindungan, ia adalah cahaya yang menembus kegelapan. Ketika suatu ruang atau tempat mengalami pembukaan gerbang gaib, maka yang terjadi bukan semata-mata hadirnya jin atau fenomena aneh secara mendadak, melainkan pergeseran medan energi yang mengizinkan interaksi antara dimensi halus dan dimensi fisik. Gerbang ini bukan gerbang fisik seperti pintu atau jendela, melainkan gerbang vibrasi, yaitu celah frekuensi yang menyatukan tiga unsur utama: residu, jin, dan kesadaran manusia. Kekuatan ilusi dan pencitraan. Ketika manusia menyaksikan sesuatu yang disebut sebagai penampakan, sesungguhnya apa yang terlihat belum tentu mencerminkan kenyataan dari makhluk atau wujud yang asli.
Pikiran manusia bekerja bukan hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai penafsir. Ia akan mengolah apa yang tertangkap oleh mata menjadi bentuk yang paling mendekati pengetahuan atau ingatan yang telah ada dalam otak. Disinilah ilusi dan pencitraan menjadi bagian penting dalam memahami fenomena gaib. Mata manusia hanya menangkap cahaya dan bayangan, namun otaklah yang menyusun informasi tersebut menjadi makna visual. Ketika seseorang melihat sosok samar di tengah kabut, otak tidak merekam bentuk itu secara netral. Ia akan mencari padanan bentuk dari pengalaman masa lalu dengan bentuk yang mengarah kepada bentuk manusia, hewan, sosok gelap, atau bahkan wujud yang menakutkan. Proses ini disebut sebagai citra proyektif, yaitu bentuk ilusi yang disusun oleh pikiran berdasarkan informasi terbatas. Maka tidak mengherankan jika beberapa orang melihat hal yang berbeda dalam satu kejadian gaib yang sama, karena masing-masing menafsirkan menurut pola pikir, emosi, dan keyakinan mereka. Jin sebagai makhluk energi memiliki kemampuan menyesuaikan getarannya dengan pikiran manusia. Ketika seseorang telah membayangkan sosok tertentu, jin dapat menyesuaikan proyeksi atau memperkuat gambaran itu. Ia tidak menciptakan citra dari nol, tetapi memperkuat citra yang sudah ada dalam benak manusia. Dengan demikian, ilusi yang dirasakan menjadi seolah nyata. Inilah sebab mengapa dalam banyak pengalaman gaib, jin menampakkan diri dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan ketakutan, keyakinan, atau mitos masyarakat setempat. Proyeksi itu bukan kebetulan, melainkan hasil resonansi bersama antara pola pikir manusia dan medan energi jin. Banyak yang bertanya, jika penampakan hanya ilusi, mengapa bisa terekam kamera? Jawabannya tidak selalu sesederhana benar atau palsu. Kamera, terutama dalam frekuensi infrared atau night vision, bisa menangkap gangguan medan elektromagnetik yang berasal dari kehadiran energi halus. Gangguan ini bisa muncul sebagai kilatan, bayangan, atau bentuk samar. Dalam lingkungan yang kuat akan mitos dan cerita gaib, kekuatan pencitraan bisa terbentuk secara kolektif. Misalnya, sebuah bangunan tua dianggap angker selama puluhan tahun. Kisah-kisah itu terus diceritakan hingga terbentuk medan imajinasi yang sangat kuat. Dalam kondisi ini, bahkan tanpa kehadiran jin sekalipun, alam bawah sadar kolektif bisa memproyeksikan wujud atau suara yang diyakini semua orang. Lebih jauh lagi, kekuatan kolektif ini dapat menciptakan entitas buatan yang disebut dalam beberapa tradisi sebagai egregor, yakni bentuk energi berpola yang lahir dari pengulangan emosi dan keyakinan bersama. Energi ini bisa menjadi makhluk tersendiri yang hidup dari perhatian dan rasa takut manusia. Peran keyakinan dan kesadaran. Dalam setiap peristiwa yang berkaitan dengan gerbang gaib, unsur keyakinan dan kesadaran memegang peranan utama. Keyakinan adalah seperti pintu batin yang terbuka. Ia bisa menjadi benteng, namun juga bisa menjadi celah. Kesadaran adalah cahaya yang menerangi ruang batin. Semakin jernih, semakin terang ia menyingkap kebenaran.
Keyakinan manusia membentuk medan energi tersendiri. Ketika seseorang percaya bahwa suatu tempat dihuni makhluk halus, maka keyakinan itu bisa memperkuat resonansi energi yang ada di tempat tersebut. Gerbang gaib bisa terbuka karena manusia sendiri menjadi pemicunya. Keyakinan yang kuat dipadukan dengan kondisi batin yang labil, serta tempat yang menyimpan jejak energi, menciptakan keterhubungan yang utuh antara manusia, jin, dan residu roh. Namun bukan berarti kita harus menutup keyakinan atau menolak pengalaman batin. Yang dibutuhkan adalah kesadaran jernih, kesadaran yang mampu menyaring, memilah, dan memahami bahwa segala sesuatu yang gaib bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dimengerti. Ketika manusia hidup dengan kesadaran, ia tidak sekadar menjadi objek pasif dari peristiwa aneh. Ia menjadi saksi yang sadar, penjaga yang bijak atas jiwanya sendiri. Maka, kekuatan sesungguhnya bukan terletak pada kemampuan untuk melihat makhluk halus, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang dan terang saat menghadapi hal-hal yang tak terlihat. Perjalanan memahami dunia gaib bukanlah perjalanan mencari keanehan atau kekuatan tersembunyi. Ia adalah perjalanan menuju keseimbangan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat, antara logika dan rasa, antara tubuh dan kesadaran. Dunia ini luas, dan sebagian darinya memang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Tapi selama kita menjaga cahaya di dalam diri tetap menyala, maka kita tidak akan tersesat, bahkan saat melewati lorong paling gelap sekalipun.